Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muhyiddin dengan NIM 22020350203. Di sini saya akan membuat tugas terkait dengan diagnosis, yaitu mendiagnosis sebuah mobil bermerek Nissan Devina, yaitu gejalanya koplingnya itu tidak berfungsi dengan baik. Baik, langsung saja pada intinya. Di sini kita akan memeriksa kopling itu tersendiri. Di sini tuh koplingnya seperti yang saya katakan tadi, koplingnya itu tidak berfungsi dengan baik. Baik, langsung saja kamera bisa mungkin dekat. Itu koplingnya kayak mengumpis begitu, tidak berfungsi dengan baik. Baik, langsung saja kita di sini mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem kopling tersebut. Salah satu penyakit mobil dengan transmisi manual adalah soal kopling. Gejala-gejala yang sering terjadi diantaranya kopling ngelos, kosong atau ngempos, perpindahan gigi atau memasukkan gigi maju atau mundur susah. Bisa juga muncul bunyi cukup keras saat gigi dipindahkan. Tekanan hidrolik garpu penyanggah kopling atau yang biasa disebut shift fork tidak mencapai tekanan maksimal. Ini pun ada sebabnya, yakni terjadi kebocoran pada beberapa komponen. Kemungkinan pertama, release silinder clutch dan master silinder clutch bocor atau aus pada bagian sealnya. Bisa jadi kurangnya minyak kopling pada komponen tersebut. Efeknya tidak bisa masuk gigi, bisa juga bikin kopling selip atau tidak ada tekanan pada kopling, sehingga transmisi tidak bisa masuk gigi sebagaimana mestinya. Paling buruk ketika sedang macet atau menanjak, kopling los, mobil pun mogok. Pengecekan harus diurut sebagai berikut. Yang pertama, cek tekanan minyak kopling ada atau tidak. Yang kedua, cek kebocoran pada master silinder clutch atas, terjadi kebocoran atau tidak. Yang ketiga, cek kebocoran pada release silinder clutch atas, terjadi kebocoran atau tidak. Baik, saya di sini sudah menganalisis dan mendiagnosis apa komponen yang menyebabkan terjadinya kopling ngempos atau kosong. Ternyata ada satu komponen di sini yang bocor, yaitu selang kopling, yang biasanya menyebabkan cairan hidrolik kopling bocor yang dapat mengakibatkan pedal kopling terasa lunak atau sulit diinjak dan kesulitan saat mengganti gigi. Selain itu, kebocoran selang kopling juga menyebabkan suara tidak biasa saat mengoperasikan kopling. Baik, itu tadi analisis saya. Ternyata kerusakan pada kopling itu diakibatkan selang kopling yang bocor. Penyebab selang kopling bocor itu biasanya terjadi, yang pertama, usia dan keausan. Yang kedua, kerusakan fisik seperti yang terjadi sekarang. Yang ketiga, kondisi minyak kopling. Yang ketiga, korosi. Dan bisa kita lihat ketika kopling sudah ngempos dan tidak bisa dipakai, kopling itu bisa diinjak tapi tidak mau kembali. Ya, mungkin seperti ini kopling ketika sudah rusak atau ada komponen di sistem kopling itu yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan cara memperbaiki selang kopling yang bocor. Yang pertama itu paling penting pastikan keamanan dan mempersiapkan alat, matikan mesin dan pastikan kendaraan dalam keadaan aman dan rentang yang aktif.
Persiapkan alat seperti kunci Inggris, kunci pas obeng, dan alat untuk proses bleeding, misalnya selang dan wadah penampung. Yang kedua, periksa lokasi kebocoran pada selang. Identifikasi lokasi kebocoran seperti yang sudah tadi saya identifikasi. Yang ketiga, lepaskan selang kopling yang bocor. Gunakan kunci pas untuk membuka sambungan antara master silinder dan slave silinder. Pastikan untuk menggunakan wadah penampung untuk mencegah cairan kopling tumpah terlalu banyak. Setelah selang dilepas, periksa apakah ada kotoran atau kerusakan lain pada bagian sambungan. Yang keempat, periksa sistem hidrolik. Jika mobil atau kendaraan memakai sistem hidrolik, cek apakah ada kebocoran master silinder atau slave silinder. Jika terdapat kebocoran pada salah satu komponen, maka komponen tersebut harus diganti atau diperbaiki. Yang kelima, pasang selang kopling baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Yang keenam, lakukan proses bleeding pada sistem kopling. Yang ketujuh, periksa dan isi ulang cairan kopling. Yang kedelapan, uji sistem kopling. Yang kesembilan, test drive. Dan yang terakhir yaitu selesaikan perbaikan. Mungkin itu saja dari saya.